Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Hifizah dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia, Naisha, Nurusifa, Raisa, Dion dan Rizka akan mempresentasikan materi tentang psikologi positif. Materi ini membahas bagaimana manusia dapat hidup secara lebih bermakna, bahagia, serta mampu mengembangkan kekuatan diri. Latar belakang psikologi positif mulai berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap pendekatan psikologi yang sebelumnya terlalu berfokus pada gangguan, trauma, dan patologi. Pada tahun 1998, Martin yang saat itu menjabat sebagai presiden mengusulkan perubahan paradigma. Ia menekankan bahwa psikologi tidak hanya bertugas memperbaiki hal yang rusak, tetapi juga membangun hal-hal yang membuat hidup bernilai. Dari sinilah pendekatan psikologi positif mulai diperkenalkan secara luas. Selanjutnya, apa itu psikologi positif? Psikologi positif adalah studi ilmiah mengenai kekuatan dan kebajikan manusia yang memungkinkan individu serta komunitas berkembang. Fokus utamanya meliputi kebahagiaan, optimisme, rasa syukur, makna hidup, dan kualitas hubungan sosial. Secara teoritis, psikologi positif dibangun oleh beberapa konsep inti. Seperti, pertama, teori emosi positif Barbara Fredrickson, kedua, teori flow, Mihaly Csikszentmihalyi, ketiga, model PERMA, Martin Seligman, 4, growth mindset, Carol Dweck, kelima, kekuatan karakter, Peterson, dan Seligman. Selanjutnya, teori emosi positif, Fredrickson mengembangkan broaden and build theory of positive emotions. Teori ini menjelaskan bahwa emosi positif seperti syukur, cinta, dan kegembiraan dapat memperluas pola pikir seseorang, sehingga ia lebih kreatif dan fleksibel. Dalam jangka panjang, emosi positif membangun sumber daya psikologis, sosial, dan fisik yang berguna untuk menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, teori flow, Mihaly Csikszentmihalyi memperkenalkan konsep flow, yaitu kondisi ketika seseorang begitu tenggelam dalam suatu aktivitas yang menantang namun sesuai kemampuan, sehingga ia merasa sangat fokus, menikmati proses, bahkan lupa waktu. Flow dianggap sebagai salah satu pengalaman manusia paling memuaskan karena meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Selanjutnya, fokus psikologi positif. Psikologi positif memandang bahwa hidup yang layak dijalani tidak hanya tentang menghilangkan gangguan mental, tetapi menumbuhkan hal-hal positif. Fokusnya meliputi emosi positif, keterlibatan, hubungan sosial, makna hidup, pencapaian. Kelima aspek ini sangat memengaruhi kesejahteraan individu. Selanjutnya, model PERMA. Martin Seligman kemudian merumuskan model PERMA sebagai kerangka memahami kesejahteraan psikologis. PERMA meliputi positive emotion, engagement, relationships, meaning, accomplishment, asterisk. Model ini menekankan bahwa kesejahteraan yang utuh bukan hanya berasal dari kebahagiaan sesaat, tetapi dari makna hidup, hubungan yang berkualitas, dan pencapaian yang bermakna. Selanjutnya, teori growth mindset. Carol Dweck memperkenalkan growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, serta pembelajaran berkelanjutan. Konsep ini penting dalam psikologi positif karena membantu individu lebih tahan terhadap kegagalan dan terus berproses menjadi versi terbaik dirinya. Selanjutnya, teori kekuatan karakter, Seligman dan Christopher Peterson mengembangkan via classification of character strengths and virtues. Mereka mengidentifikasi 24 kekuatan karakter, seperti keberanian, rasa ingin tahu, keadilan, hingga spiritualitas. Kekuatan-kekuatan ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membantu individu menghadapi berbagai tantangan. Konsep psikologi positif. Beberapa konsep kunci dalam psikologi positif meliputi 1. Kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. 2. Kekuatan dan kebajikan karakter. 3. Flow, yaitu keterlibatan optimal. 4. Makna dan tujuan hidup. 5. Hubungan positif yang sehat. Semua konsep ini menjadi pondasi dalam membangun kehidupan yang lebih memuaskan.
Prinsip utama psikologi positif didasari oleh sejumlah prinsip utama, yaitu 1. Fokus pada kekuatan, bukan kelemahan. Kedua, pentingnya mengembangkan emosi positif. Ketiga, menjaga keseimbangan antara emosi positif dan negatif. 4. Menemukan makna dan tujuan hidup. Kelima, kebahagiaan dapat dipelajari dan dikembangkan. Dengan prinsip ini, seseorang dapat membangun ketahanan psikologis dan meningkatkan kualitas hidup. Kritik terhadap psikologi positif, walaupun memberikan banyak kontribusi, psikologi positif tetap memiliki kritik, antara lain, terlalu fokus pada hal positif sehingga seolah mengabaikan fungsi penting emosi negatif, kurang mempertimbangkan faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Beberapa intervensinya dianggap terlalu sederhana dan belum tentu efektif jangka panjang. Kritik ini penting sebagai evaluasi agar pendekatan psikologi positif lebih komprehensif. Kesimpulan, secara keseluruhan, psikologi positif adalah cabang ilmu yang berfokus pada bagaimana manusia dapat berkembang secara optimal melalui kekuatan dan kebahagiaan, bukan hanya terbebas dari masalah. Pendekatan ini mengajarkan bahwa kebahagiaan, makna hidup, dan potensi diri dapat dikembangkan melalui praktik sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai psikologi positif. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana membangun hidup yang lebih bermakna dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.